Oke, baik pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di acara Lensa Kita. Hari ini saya bersama Pak Bupati Halmahera Selatan berada di Kota Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, bahwa saya tidak sendiri bersama Pak Bupati Halmahera Selatan. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Saya senang sekali hari ini dijamu oleh Pak Bupati di Kota Labuha, di Pulau Bacan, Halmahera Selatan. Dan setelah saya berjalan-jalan di kota ini, Kota Bacan ini luar biasa, Pak Bupati. Ini giat atau obsesi Pak Bupati ini di Kabupaten Halmahera Selatan seperti apa? Tapi obsesi kita, pada prinsipnya kita itu kita kedepankan adalah konsep pembangunan, yaitu pembangunan manusia dulu. Iya, iya. Pembangunan kemanusiaan. Kemanusiaan. Setelah itu konsepnya kita membangun infrastruktur dasar yang perlu kita benahi, yang sudah mungkin ada menampakkan wajah kota. Itu konsep membangun. Saya konsepnya membangun begini karena saya melihat pertama itu adalah ekonomi kerakyatan dulu yang penting. Iya. Dan alhamdulillah itu kita berhasil. Kita menguji coba, saya menguji coba di awal tahun 2023, akhir tahun 2022 dan tahun 2023. Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi khususnya di Halmahera Selatan itu sangat luar biasa. Iya. Setahu saya kan Halmahera Selatan sebelum Pak Bupati menduduki jabatan sebagai orang nomor 1, pasti ada bisa dikatakan pemimpin sebelumnya telah meninggalkan banyak hutang begitu ya. Sebenarnya itu apa namanya, saya tidak perlu menyebut masa lalu, tapi itu adalah sebuah fakta realita yang terjadi. Iya. Realita yang terjadi dan ini terbawa sampai saat ini. Iya. Jadi di masa kepemimpinan saya itu 2 tahun lebih itu luar biasa. Kita melakukan pembayaran utang yang tidak sedikit, tapi saya melakukan efisiensi anggaran, Pak. Bayangkan dengan melakukan efisiensi itu di internal sekretariat daerah dulu. Iya. Internal, bayangkan dengan konsep efisiensi itu, saya melakukan satu terobosan yang disebut dengan sistem digital. Itu efisiensinya kurang lebih 3 sekian miliar. Dari anggaran sebelumnya, itu 3 miliar sekian efisiensinya. Jadi Halmahera Selatan saat ini pelayanan publiknya itu sudah mengacu ke atau berbasis ke sistem digital. Iya, sistem digital. Dalam semua pelayanan publik itu sudah sistem digital. Iya. Jadi masyarakat bisa mengakses apapun melalui sistem digital. Dan saya menerapkan awal itu di lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Itu. Iya. Bayangkan di awal tahun 2022, sistem digital yang kita terapkan di dalam internal pemerintah, sekretariat daerah saja efisiensi anggaran cukup besar. Bahkan saya berlakukan seluruh pemerintahan yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan, di pimpinan SKPD melakukan efisiensinya sangat luar biasa. Halsel tidak perlu kita berutang. Zero hutang. Zero hutang. Tahun ini ya 2003 Iya. ya. Tahun depan saya bebas hutang. Selama kepemimpinan saya tidak akan pernah berhutang. Iya, luar biasa. Saya tidak pernah berhutang, tapi sebenarnya kalau betul-betul kita cermat dalam sistem penganggaran, yakin dan percaya deh. Ini yang menarik Pak Bupati. Banyak publik atau sebagian publik meragukan tentang kemampuan dan kapasitas Anda untuk menjadi seorang Bupati Halmahera Selatan. Tapi faktanya beberapa minggu terakhir ini Halmahera Selatan itu banyak menerima atau mendapatkan penghargaan itu. Itu giatnya gimana itu? Iya, salah satunya itulah konsep yang tadi kita terapkan dalam sistem digital itu. Pada saat Indonesia atau Presiden Jokowi menerapkan sistem digital, efisiensi negara itu cukup besar, pendapatan efisiensi. Dan itu setelah saya langsung menerapkan sistem itu, sistem digital itu, efisiensinya cukup besar. Dan sistem perencanaan keuangan itu yang harus benar-benar kita jaga. Iya. Kalau ini terjaga dengan baik, tidak perlu kita hutang kok. Tidak perlu, kita bisa bangun apa aja, perlu tidak hutang. Dan ketika APBD sehat, zero hutang, apakah itu berdampak kepada perekonomian masyarakat? Iya, sangat berdampak, Pak.
Coba lihat aja sekarang, coba ke pasar, Iya. kemana-mana tanya masyarakat Iya. gimana. Iya. Coba lihat aja pas awal mungkin wawancara tukang ojek, wawancara Iya. orang di pasar. Suatu daerah itu kita lihat mulai dari awal itu kita lihat pasarnya dulu. Ya, memang indikatornya pasar tadi saya Indikatornya sudah ada di bilang. situ dulu. Saya kasih contoh begini. Ketika saya berpikir waktu pada saat menjelang Lebaran Hari Raya Idul Adha, saya lihat ini ada sedikit, ada lemah ini, ada niat belanjanya masyarakat. Saya lihat mulai ada lesu sedikit. Iya. Saya langsung bikin strategi bagaimana pertumbuhan ekonomi di Halmahera Selatan. Saya bikin kapal gratis. Bayangkan itu kota Bacan, Halmahera Selatan tuh macet, Pak. Pak, itu kebijakan yang gila sebenarnya. Dan ya sebenarnya tergolong orang itu berpikir bahwa itu kebijakan yang gila. Tapi Iya. kalau untuk kepentingan masyarakat, apapun kita harus lakukan. Luar biasa. Apapun itu untuk kepentingan masyarakat. Saya tidak bisa mendengar kalau rakyat saya itu tidak ada uang, tidak bisa makan. Tidak ada uang, tidak bisa berobat. Dan itu kemudian Anda aplikasikan dengan cara Anda sendiri seperti mendatangi puskesmas, rumah sakit, on the spot, secara diam-diam. Iya. Apa yang Anda temukan di sana waktu itu? Saya memastikan, jadi sebenarnya itu kan banyak hal yang saya temukan. Banyak sekali permasalahan, apalagi di dunia kesehatan, pendidikan. Ini padahal ini kebutuhan dasar yang paling penting dan itu utama. Iya. Saya peringatkan, saya bilang, jangan ada yang sakit, lantas datang, kalian tanya BPJS lah, tanya ini lah, tanya itu. Tidak perlu itu. Lakukan dulu pelayanan. Kalau tidak, saya akan tindak. Kalau dia tidak punya BPJS, dia tidak bisa bayar, tagih ke saya akan bayar. Lakukan dulu pelayanan yang terbaik buat rakyat. Uang ada, punya rakyat kok. Ngapain kalian takut? Jangan ada, yang penting jangan kebijakan-kebijakan Anda, jangan ada masrea di balik-balik, ada niat jahat di balik daripada itu. Iya. Kalau makanya saya bilang, saya lebih mengedepankan kepentingan rakyat daripada kepentingan apapun. Kuncinya itu, kalau mau kunci sukses di satu daerah, itu yang penting. Berarti Rakyatnya senang dulu. Kalau sudah berbicara kepentingan rakyat, berarti Anda tidak main-main untuk Dia tidak mengendaki. main-main. Apapun itu saya akan berhadapan. Saya tidak pernah akan mundur kalau kepentingan rakyat. Luar biasa. Itu kemudian, Pak Bupati, mungkin bisa disampaikan dalam kesempatan ini, ada praktek-praktek yang Anda temukan saat itu yang mungkin tidak berdasarkan perspektif Anda sebagai kepala daerah, dan ini merugikan masyarakat. Kira-kira seperti apa tuh? Ya sudah, yang temuan cukup banyak di bidang kesehatan, semua lini internal kita pemerintah daerah. Maka tadi yang saya bilang, ketika saya melakukan efisiensi dalam hal membuat satu sistem yang tadi yang saya bilang, sistem digital yang kita menggunakan, itu terjadi turbulensi. Kenapa? Semuanya sudah terukur. Dalam sistem penganggaran sudah terukur. Tidak boleh ini, tidak boleh. Efisiensinya sangat besar. Kalau efisiensinya yang begitu besar, kita bisa menggunakan itu untuk kepentingan masyarakat. Yang dulu kan istilah akan kebanyakan kalau saya jadi pejabat kan kaya. Iya. Itu mindset berpikir kita yang ada, hampir semua orang, saya kalau jadi pejabat kaya. Kalau saya, tidak ada pejabat yang istilah kaya. Iya. Karena ada sistem yang kita udah pakai, punya sistem. Jadi belanjanya dia, masa nggak mungkin lah. Dia 1 tahun dia beli kertasnya 1000 rim, nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Dan itu menjadi salah satu temuan juga. Iya. Makanya dalam temuan itu yang saya bikin sistem. Jadi ketika sistem itu terbangun, efisiensinya cukup besar. Nah, ini juga menarik, Pak Bupati. Anda dikategorikan sebagai pemimpin yang tegas. Arogan. Ya, nyatakan itu. Arogansi, tegas, mulai copot sini, copot sana, terutama kepala-kepala desa. Itu kok bisa begitu, Pak Bupati? Jadi begini, ini kan lucu, Wal. Ya. Kalau itu kita tidak benahi, dana desa yang kita harapkan mampu menopang kehidupan masyarakat. Apalagi masyarakat, ada di situ ada BLT-nya. Tapi kepala desanya kalau tidak pernah ada di tempat, masa kepala desa punya villa? Masuk di akal nggak? Iya. Tidak masuk akal. Maksud kepala desa punya kos-kosan misalnya 30 rasional, pintu, kan? tidak rasional. Masuk di akal nggak? Sementara masyarakat susah. Itu dari mana? Kita telisik dari mana? Ternyata kan dana desa. Saya mengambil langkah-langkah itu yang benar-benar merugikan masyarakat. Saya kasih contoh begini, Wal. Nah, iya. Ada satu kepala desa yang ketika saya kan punya ada aduan. Iya. Nomor khusus Pelayanan aduan. Ya? Itu saya baca. Dan kalau itu berkaitan dengan instansi teknis, saya langsung forward, segera ditindaklanjuti.
ada yang perlu saya tindak lanjuti langsung, saya langsung. Tidak pernah saya tidak tindak lanjuti. Saya akan Dan tindak kasus yang lanjuti. Anda temukan apa Langsung. dalam pelayanan itu? Yang saya temukan cukup, itu ternyata hampir semua 100% benar. Apa yang saya temukan? Saya contohkan di salah satu desa lah. Di wilayah masih Pulau Bacan. Masyarakat melapor, bayangkan desa itu yang WA ke saya, itu kurang lebih 36 orang. Keluhan. Satu desa. Baik mahasiswa, baik masyarakat. Saya turun ternyata saya temukan benar. Kepala desa itu, perangkat desanya gajinya dikasih. BLT-nya memang dia bagi. Tapi belanja modal untuk infrastruktur, dia tidak pernah menggunakan 1 sen pun. Selama kepemimpinan dia jadi kepala desa, kurang lebih 4 tahun, cuma hanya bak kecil saja yang dia bangun. Dan itu kemudian Anda mengambil langkah tegas. Langsung saya copot. Tidak ada urusan. Perintah copot, dan inspektorat segera audit, dan kita akan pidanakan. Tapi kalau ditinjau dari aspek populis, ini langkah yang Anda lakukan ini kan pasti mempengaruhi konsekuensi Anda sebagai seorang politisi. Enggak, saya nggak pernah berpikir itu. Saya lebih berpikir kepentingan masyarakat. Saya tidak pernah berpikir itu. Nggak ada di pikiran orang begini ya. Nanti Anda pasti terhalang dengan kepentingan. Saya hari ini saya masih lebih berpikir kepentingan masyarakat. Saya tidak pernah berpikir dampaknya apa. Yeah. Masyarakat itu lebih penting. Nah, Pak Bupati, ini juga menjadi pertanyaan penting. Halmahera Selatan ini kan terdiri 30 kecamatan ini. Dari aspek geografis, itu 2/3 dari luas Provinsi Maluku Utara. Ya, sepertiga Maluku Utara. Sepertiga dari luas Provinsi Maluku Utara. Dan Halmahera Selatan juga selain terkenal dengan luasnya begitu cakupan wilayah yang cukup luas, Halmahera Selatan juga termasuk salah satu industri nikel terbesar di dunia ya. Dunia baru-baru yang nikel, khususnya sulfat. Sulfat ya. Nikel sulfat. Ya. Nah, sekarang Anda sebagai bupati bagaimana memanfaatkan posisi daripada perusahaan nikel terbesar yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya di Pulau Ubi? Ya, kita kalau bicara itu kewenangan kita nggak punya. Sama sekali kita nggak punya. Saya bahkan kemarin saya bicara lah agak sedikit lantang terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita yang tertinggi, tapi masyarakat sebagian masih miskin. Iya. Sebenarnya faktor hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat cukup luar biasa. Menyerap, tapi itu cuma tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi yang mana dulu nih? Iya. Sektor lain berarti Sektor lain. Terutama tenaga kerja. Iya, hanya tenaga kerja. Siapa yang diuntungkan? Iya. Tapi memang benar kalau hilirisasi yang digaungkan oleh Bapak Presiden kita ini sebenarnya sangat luar biasa. Tapi ada satu hal yang perlu dibenahi dalam sistem atau pemerintah menetapkan satu regulasi yang jelas tentang sosial lingkungan atau lingkungan sosial. Karena kita lihat misalnya yang disebutkan dengan CSR. CSR itu kan karena regulasinya tidak mengatur jelas, maka di dalam itu kan kita persulit kita bikin perda, tapi tidak menetapkan angka presentasi. Kita membuat perda, tapi kita di dalam regulasi dalam undang-undang CSR maupun undang-undang PT itu dia tidak menetapkan regulasi yang jelas, tidak persenan. Kalau di angka presentasi, saya yakin dan percaya deh masyarakat sekitar tambang tidak akanlah susah. Iya, sejahtera semua ya. Sejahtera. Kalau betul-betul CSR itu memang diaplikasikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketentuan. Tapi kalau pemerintah, tinggal pemerintah aja. Bagaimana pemerintah membuat satu regulasi yang baru. Undang-undang PT sudah mengatur lingkungan sosial. Tapi implementasi daripada undang-undang itu kan masih kita harus mengkaji karena tidak di dalam situ tidak menyebutkan angka presentasi. Cuma hanya mulut yang mengatakan bahwa presentasinya di angka 2-3% dari laba bersih. Tapi ketika kita mengkaji undang-undang itu, permen, undang-undang PT, jadi tergantung perusahaan mau ngasih berapa ke masyarakat, terserah dia. Oke. Ini terakhir Pak Bupati, ini mungkin di luar pemerintahan, banyak sebagian masyarakat bertanya-tanya. Oh begitu ya? Iya, bertanya-tanya. Sambil saya minum kopi dulu, sambil kita minum kopi. Ayo minum dulu, biar bertanya-tanya. Bertanya-tanya tentang ekspektasi Anda sebagai seorang politisi. Apalagi kan Anda ini kan sebagai figur incumbent. Nah, masyarakat kemudian bertanya-tanya, apakah sosok seorang Usman Sidik
ingin melanjutkan kembali posisi bupati ini pada kontes 2024 atau tidak. Makanya hari ini saya bertanya kepada yang bersangkutan biar masyarakat Gitu tahu. ya. Jawaban itu langsung dari beliau. Silakan. Karena begini, Wal, itu Ya. kan kalau dalam istilah bilang Belanda masih jauh, Wal. Yang saya masih berpikir bekerja keras ini untuk kepentingan rakyat. Saya masih belum berpikir sejauh itu. Hampir setiap saat bertanya apakah benar di masyarakat itu sampai di mana-mana saya turun dari mana-mana kayak tadi malam juga. Oh, 2 periode, pokoknya apapun harga mati. Euforianya kan? Periode kan? Euforianya di pasar, setika di pasar aja saya lihat harus 2 periode. Semua di mana sudah bahkan di beberapa sebutan saya ditanyain. Sambil minum ya, Iya, sambil minum kita. Iya. Ditanya masyarakat. Apa bagaimana 2 periode atau saya bilang kasih waktu saya untuk menyelesaikan pekerjaan. Masa janji-janji kampanye saya belum tuntas, saya belum akan berbicara tentangnya ke depan. Tapi dengan kemampuan bagaimana kita melakukan berbagai terobosan untuk membangun Halmahera Selatan, saya membuat Halmahera Selatan itu masyarakatnya sejahtera dulu. Kalau kita bicara itu, kan masih masa jabatan saya kan masih 1 tahun lagi, 1 tahun lebih lah. Iya. Masih sampai di batas Desember, tanggal 31 Desember 2024. Masih jauh, Belanda Tapi masih kan jauh. modal Anda untuk menjadi seorang bupati pada periode berikut kan memadai. Iya. Tugas saya begini, saya setelah kita kurang lebih 40% masyarakat itu tidak pernah menikmati listrik. Saya sampai bolak-balik di PLN pusat, alhamdulillah, Wal. Iya. Tahun ini dan awal tahun depan semuanya sudah 100% masyarakat menikmati listrik. Hasil terang benderang. Hasil terang. Tahun depan juga masyarakat sudah menikmati yang namanya jaringan telekomunikasi. Semua BTS kan sudah terbangun nih. Kalau dilihat dari visi misi Anda sebelum mencalonkan diri, kalau di presentasi atau berdasarkan kalkulasi presentasi, janji-janji politik sudah sejauh mana janji Anda direalisasikan? Sudah 96%. Iya. Visi misi sudah 96%. Tinggal dikit lagi yang saya selesaikan di tahun ini dan tahun depan. Berarti Tinggal dikit. Ketika 2024 dalam pilkada nanti Anda tidak mengingatkan janji-janji Anda. Saya tidak pernah. Pasti akan baru lagi lah. Kalau 2024 seandainya Allah, kita belum tahu kapan nih kita waktunya kita manusia ini besok dipanggil. Hari ini kita bicara ke depan tuh kan masih jauh, masih 1 tahun lebih. Tapi nanti tergantung kita kembalikan ke masyarakat. Iya, tapi kan masyarakat saat ini kan mendesak Anda ini, suasana kebatinan masyarakat memfollow up, mendorong Anda sesuai aspirasi mereka. Barangkali ya, apa yang mereka lihat itu adalah fakta. Iya, banyak yang begitu sih, ada hampir sebagian besar lah. Saya tidak pernah berpikir kalau di satu saya sudah mengambil keputusan, menyatakan kalau saya melakukan segala sesuatu itu saya lakukan, Wal. Apapun tantangannya, apapun hambatannya. Iya. Saya tidak peduli itu. Yang penting tujuannya adalah kepentingan masyarakat. Tidak ada saya pernah berpikir, ada satu lembaga survei lah melakukan survei. Yang sekarang sudah selesai. Lembaga survei ternama lah, terkenal. Salah satu lembaga survei. Iya, melakukan survei di Halmahera Selatan dan itu permintaan kita juga. Dan bahkan dari kantor pusat pun kita DPP melakukan survei. Terus di Halmahera Selatan itu secara detail. Saya sudah menerima bocoran katanya dalam bursa wakil bupati Halmahera Selatan yang ingin berpaketan dengan seorang Usman Sidik itu ada 3 orang. Itu apa benar itu? Jadi di survei itu 3. Iya. Masih ada Pak Wakil Bupati yang sekarang. Iya. Ada Umar Haji Sulaiman. Nah, bukan 3, 4. Bukan 3 aja, 4. Ada yang kita survei itu ada 4. Ada yang Pak Wakil yang sekarang. Ada Pak Umar Sulaiman. Ada Pak Segaf. Ada Pak Abu Karim Latara. Ada Rustam, satu tambah lagi itu siapa nama Rustam Odenuru. Iya. Itu masuk kita survei ya. Wakilnya itu bukan 4 kan, nggak salah 5 tuh. Dan pemetaan politik itu sah-sah saja ya. Iya, sah-sah saja. Nah, sekarang terakhir Pak Bupati, dalam dinamika politik pasti ada perspektif lain. Iya. Dalam medsos saya lihat juga ramai mengkritisi tentang sosok seorang Usman Sidik. Sangat kritis bahkan. Ini bagaimana cara Anda menanggapi tentang dinamika politik yang begitu dahsyat di Kabupaten Halmahera Selatan? Enggak, santai aja Pak. Santai. Kita Maluku Utara ini kebiasaan kita Pak.
Wal, saya belajar pengalaman dari saya ini lebih banyak teman saya di luar. Saya belajar pengalaman. Contoh kita, orang Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Belajar ini maksudnya saya maaf mempertegas, belajar mengendalikan diri begitu. Iya, bukan soal belajar mengendalikan diri, tapi saya ingin mencoba melihat bagaimana orang di daerah-daerah pesisir Sumatera itu berhasil di pusat. Tapi di Maluku Utara kok tidak ada satu orang pun yang berhasil di pusat. Kenapa? Orang di Maluku Utara ini yang disebut dengan banyak kepo, banyak peduli. Tapi Tidak. orang di sana ketika satu orang ini generasi muda, dia dijadikan misalnya, dia orang itu dianggap mampu, dia didorong penuh siapapun Saling untuk mendukung. saling mendukung. Tapi kalau kita di Maluku Utara, itu kebiasaan, kalau satu udah naik, pasti besoknya udah difitnah inilah, difitnah itu. Itu sudah hal makanan saya setiap hari, Pak. Santai saya Dan menghadapi mental itu. Anda sudah terbiasa ya. Nah, saya sudah mulai terbiasa. Itu hal biasa. Kita dikritik itu hal kritik, tapi kritik ya ini yang terjadi di Maluku Utara kan kita seperti itu. Kritikilah kritik yang membangun dan memberikan solusi. Bukan kita maki-maki orang kayak Rocky Gerung. Iya. Jangan. Seharusnya ada Kita solusi. harus rasional, kita memberikan pandangan. Saya setiap saat berkoordinasi dengan cerita dengan OKP, apa keresahan kalian, apa kebijakan saya yang salah, tolong saya diberikan. Saya dikasih tahu, ada kesalahan saya di mana. Mari kita duduk. OKP semua saya undang di waktu kalau memang ada polemik yang memang misalnya kebijakan-kebijakan, saya suruh bikin dialog, kita dialog. Oke. Terakhir mungkin Pak Bupati pesan kepada masyarakat Selatan di ujung acara ini mungkin ada pesan-pesan atau himbauan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Lampung Selatan baik menyikapi dalam pentas politik menjelang pentas pemilu legislatif 24 maupun pilkada mendatang. Silakan Pak Bupati. Iya, marilah kita ciptakan satu kita ini kan makanya saya melakukan suatu kegiatan yang disebut Festival Marabosa ini bukan faktor ekonomi saja. Satu, impact terhadap ekonominya. Yang kedua, bagaimana kita merangkum semua suku. Kita di Halmahera Selatan berbagai suku. Kita semua satu. Kita adalah Indonesia. Marilah kita cinta damai. Perbedaan politik itu hal yang biasa. Tapi kita adalah saudara. Luar biasa. Luar biasa, pemirsa. Demikianlah bincang ringan saya bersama Bupati Halmahera Selatan berlangsung di kantor Bupati Kota Bacan ya, Kota Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Saksikan kami dengan tema yang lain hanya di News TV Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.